Official Channel SMPN 48 Kota Bekasi. Saya akan membahas mengenai kuota tiap jalur untuk SMP. Yang pertama untuk zonasi pada diagram di atas yakni 50% afirmasi, 33% PTO 2%, dan sisanya prestasi SKN 13%, tahfidz 1%, dan prestasi akademik dan non-akademik yakni 1%. Selanjutnya mengenai persiapan PPDB 2022, untuk kegiatan pertama yakni pengumuman dan sosialisasi tahap pelaksanaan PPDB yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 yang dilakukan secara struktur oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kegiatan persiapan yang kedua yakni pendaftaran bagi lulusan dalam kota maupun luar kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Pra-pendaftaran ini dilakukan secara online pada situs resmi PPDB Kota Bekasi. Dan kegiatan terakhir persiapan yakni verifikasi dokumen calon peserta PPDB tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Jadwal pendaftaran PPDB SD dan SMP Kota Bekasi tahun 2022. Tahap pertama yakni mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2022 meliputi jalur perpindahan orang tua, afirmasi, prestasi SKN, prestasi non-akademik, tahfidz Al-Quran, dan zonasi. Dalam pendaftaran, calon peserta didik diberikan 2 kali kesempatan untuk memilih satu sekolah yang dituju. Jika diterima di salah satu jalur, calon peserta didik tidak dapat membatalkan pilihan maupun mengundurkan diri saat seleksi berlangsung maupun saat daftar ulang. Selanjutnya, apabila terdapat sisa kuota pada tahap 1, maka akan diakumulasikan seluruhnya ke tahap 2 yakni pada jalur zonasi. Dan yang terakhir, calon peserta didik yang mengundurkan diri akan dinyatakan keluar dari sistem PPDB online dan tidak diperkenalkan kembali ikut serta di tahap kedua. Ketentuan calon peserta didik untuk SMP dibagi 2 yakni khusus dan umum. Untuk ketentuan khusus yang pertama berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua memiliki ijazah atau sederajat atau dokumen lainnya yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 atau bentuk yang lainnya ketiga, yang sederajat. Kesertaan dalam jaminan sosial seperti kartu PKH, KIP, KKS atau KPM-BPN atau KPM-PKH, SKTM rekomendasi Dinsos Kota Bekasi bagi calon peserta didik yang akan memilih jalur afirmasi. Yang keempat mengenai surat penugasan orang tua atau wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan bagi calon peserta didik yang akan memiliki jalur perpindahan orang tua. Yang kelima sertifikat prestasi akademik. Yang keenam sertifikat non-akademik yang dilegalisir KONI. Yang terakhir atau ketujuh dalam ketentuan khusus yakni mengenai sertifikat, piagam, atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Tahfidz Al-Quran yang dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bekasi. Ketentuan umum meliputi 1 akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir, yang kedua kartu keluarga atau surat keterangan domisili, yang ketiga SKNA atau ijazah dan dokumen lain yang sejenisnya, yang keempat surat penyataan tanggung jawab mutlak orang tua atau wali. Ini adalah format surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bisa di-download pada situs PPDB Kota Bekasi. Jalur zonasi merupakan jalur pada PPDB online atau daring berdasarkan titik koordinat tempat tinggal yang menunjukkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. Titik koordinat harus sesuai dengan kartu keluarga calon peserta didik. Metode seleksi untuk jalur zonasi untuk SMP yakni jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dan usia peserta didik. Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan kartu PKH, KIP, KKS, KPM-BPN, atau KPMP, dan KTM rekomendasi Dinsos Kota Bekasi.
Metode seleksi pada jalur ini adalah satu verifikasi dalam data terpadu kesejahteraan sosial DKEX atau nonton DTKS, yang kedua jarak tempat tinggal terdekat sekolah, dan yang ketiga usia peserta didik. Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tua atau wali berpindah tugas di wilayah Kota Bekasi. Metode seleksi jalur ini mempunyai 3 metode, yakni verifikasi surat tugas orang tua atau wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan terkait. Yang kedua prestasi nilai SKNA. Dan yang ketiga usia peserta didik. Jalur prestasi SKNA merupakan jalur dengan ketentuan nilai rapor yang mempunyai kriteria. Pertama, 70% nilai rata-rata dari mata pelajaran agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Prakarya, dan PJOK kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1 pada jenjang atau MI dan paket A. Dalam metode seleksi ini terdiri dari 1 nilai tertinggi berdasarkan ketentuan, kedua nilai tertinggi matematika, dan usia calon peserta didik. Jalur prestasi akademik atau non-akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Metode seleksi pada jalur ini, pertama verifikasi sertifikat atau piagam yang dimiliki, kedua nilai prestasi SKNA, ditambah poin tertinggi, dan usia. Ketentuan untuk sertifikat akademik. Prestasi berdasarkan hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik, meliputi kegiatan lomba KSN kompetisi sains nasional jenjang SD atau MI, dibuktikan dengan tanda bukti prestasi sertifikat. Piagam yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum PPDB. Jenis lomba sertifikat KSN yakni matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Tingkatan sertifikat akademik yakni tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kota atau kabupaten. Ketentuan sertifikat non-akademik berdasarkan hasil perlombaan atau penghargaan di bidang non-akademik. Pada kegiatan lomba dan olahraga jenjang SD atau MI dibuktikan dengan tanda bukti prestasi yakni sertifikat piagam dan lain-lain yang diterbitkan paling lambat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum PPDB, dan wajib mendapat pengesahan atau legalisir dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bekasi. Ketentuan pengesahan sertifikat dari KOSN Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, FLS2N Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Festival Olahraga Seni Pelajar Guru Porda Pekan Olahraga Daerah, Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah, dan kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi dan diakui oleh pemerintah pusat dan daerah. Tingkatan sertifikat akademik yakni tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kota atau kabupaten. Skema poin jalur akademik atau non-akademik bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Jalur tahfiz Quran diperuntukkan bagi calon peserta didik penghafal Al-Quran berdomisili di Kota Bekasi dan dapat dibuktikan dengan tanda bukti sertifikat piagam dan lain-lain yang dikeluarkan oleh lembaga tahfiz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Bekasi. Skema poin jalur tahfiz Al-Quran bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Dan informasi yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan PPDB Kota Bekasi tahun 2022.
Terima kasih, semoga bermanfaat.